Halo guys, ini adalah sebuah mainboard atau mesin dari head unit, yaitu head unit DHD yang modelnya DHD 4300. Dan pada video kali ini saya akan melakukan proses backup ataupun read ataupun mengcopy file firmware dari IC memori yang ada di sini. Memori firmware-nya ini akan saya backup. Dan untuk head unit ini, untuk data yang perlu disimpan atau foto-fotonya ini lumayan sangat banyak. Untuk data-data yang perlu difoto, yang pertama adalah mulai dari kardusnya, ini harus difoto. Ataupun kardusnya dari head unit ini tidak boleh hilang, harus disimpan. Mana saja yang harus difoto? Pertama adalah tampilan kardus dari atas, gambarnya seperti ini difoto full. Lalu dari depan di sini difoto semua, difoto full. Lalu dari samping ini juga difoto full, itu dari kardusnya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan head unitnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Untuk head unitnya ini difoto full dari depan, tampilan depan seperti apa ini difoto, lalu difoto tampilan dari atas, lalu foto juga tampilan dari belakang, foto tampilan sampingnya juga ini, dan juga foto tampilan bawah full. Nah, setelah itu, setelah dibuka, lalu difoto full semua bagian belakang layar. Ini difoto full semua. Setelah itu ini juga difoto. Ini adalah IC touchscreen. Ini difoto IC-nya, terlihat kodenya. Di sini apabila ada lakban warna kuning, di sini dibuka dulu lakbannya, lalu difoto IC-nya sehingga untuk kode IC-nya bisa lebih terlihat. Setelah itu, di sini ini juga ada tulisan, ini difoto, dan tulisan yang ini juga ini difoto semuanya. Lalu di sini ada mainboard tombol. Nah, ini di sini untuk mainboard ini difoto bolak-balik. Lalu di sini juga ada kode board tombol. Ini juga difoto. Untuk kode board dari mainboard tombol kadang ada di sini, kadang juga ada di baliknya. Setelah itu mainboardnya ini difoto full, semuanya difoto full. Lalu selanjutnya IC memorinya ini juga difoto, terlihat kode IC-nya. Lalu untuk IC chipsetnya ini, IC chipnya ini juga difoto. IC chipnya ini, chipset ini difoto, terlihat kodenya. Lalu selanjutnya untuk kode buat mainboard ini juga difoto. Ini ada dua tempat, ini difoto juga. Untuk kode buat mainboard ini letaknya tidak selalu di sini. Kadang ada yang di sini, kadang ada yang di sini. Itu tergantung dari pabriknya. Itu untuk foto keperluan dari data firmware, data lengkapnya seperti itu. Dan untuk ini tadi bagian belakang head unit yang difoto, ini usahakan terlihat tulisan-tulisannya, ini terlihat semuanya. Dan selanjutnya untuk keperluan servis komponen, yaitu ini masing-masing per komponen ini difoto semuanya, terlihat kodenya. Ini untuk keperluan servis komponen seperti itu. Jadi apabila suatu saat dibutuhkan, maka kita sudah punya data-datanya. Untuk mainboardnya ini juga difoto full bolak-balik. Atas bawah ini difoto semuanya.
Lalu untuk cara penamaan atau cara pemberian nama pada file firmware hasil dari backupnya, yaitu yang pertama ditulis ini mereknya DHD, lalu modelnya DHD 4300. Setelah itu ditulis untuk kode boot mainboardnya. Nah, ini dia kode boot mainboardnya. Ini ditulis SK848-main-V17-6925C 202111010. Nah, itu adalah untuk kode boot mainboardnya. Setelah itu lanjut ditulis untuk kode boot tombol. Nah, ini dia SK-858-K-V6.5 20210305. Nah, ini setelah itu ditulis untuk model panelnya. Nah, ini dia XYD070BOE50P-GK. Lalu ini juga YY strip CLD2 strip 22083015. Nah, setelah itu juga ditulis ini IC touchscreen. Nah, ini dia. Ini adalah produk dari Goodix. Ini ditulis Goodix GOODIX. Lalu untuk model atau tipe IC-nya ini GT9157. Nah, selanjutnya setelah itu ditulis ini IC memorinya. Nah, ini dia 25VG64ASIG 8MB 3,3 volt SAIC 8. Oke, itu data-data yang perlu ditulis sehingga kita memiliki data yang cukup komplit. Mengapa harus ditulis sekomplit ini? Sebab untuk memori dari head unit seperti ini dalam satu model atau satu tipe, satu model, contohnya DHD 4300, ini sangat banyak sekali jenisnya. Dalam waktu 1 tahun itu keluar 2 jenis, itu dalam waktu 1 tahun. Kalau dalam waktu 5 tahun berarti bisa keluar 10 jenis untuk satu model DHD 4300. Jadi untuk teman-teman teknisi di luaran sana yang masih menyepelekan tentang data informasi seperti ini, ya itu nanti akan merasakan sendiri atau menyesal di belakang karena datanya kurang komplit sehingga bila suatu saat dibutuhkan itu belum tentu cocok. Nah, setelah ini juga masih ada lagi yang difoto. Nah, ini dia. Ini difoto tampilan untuk radio. Lalu juga difoto tampilan menunya. Dan setelah itu difoto juga untuk informasi sistem. Ini informasi dari firmware. Nah, ini ada di settingan head unit. Oke, itu yang perlu difoto dan atau dicatat. Dan selanjutnya di sini saya akan melepas IC memorinya ini, IC firmware-nya, lalu akan saya lakukan untuk proses backup. Sebelumnya di sini sebelum saya melakukan proses melepas IC, untuk IC-nya ini saya kasih flux agar proses melepas IC menjadi lebih mudah.
Untuk melepas IC ini boleh menggunakan blower ataupun boleh juga menggunakan solder. Sama saja, tidak harus menggunakan blower, tidak wajib. Kalau saya saat ini menggunakan blower. Intinya mana yang bisa, itulah yang dilakukan. Kalau tidak bisa menggunakan blower, bisanya menggunakan solder, maka gunakanlah solder. Kalau tidak bisa menggunakan solder, bisanya menggunakan blower, atau merasa menggunakan blower adalah lebih mudah, maka ya silahkan gunakan blower. Karena memang semua itu ada triknya sendiri, ada caranya sendiri. Kalau menggunakan solder, caranya bagaimana, triknya bagaimana agar lebih mudah. Lalu jika menggunakan blower, triknya bagaimana agar lebih mudah terlepas komponennya dan juga tidak merusak komponen yang lain. Oke, selanjutnya di sini saya siapkan alat flash programmer andalan saya yang biasa saya gunakan setiap hari. Oke, untuk IC-nya ini saya pasang dulu di alat flash. Oke, seperti ini. Ini alat flashnya saya hubungkan dulu ke komputer. Oke, dan selanjutnya sekarang kita menuju ke komputer untuk melakukan proses pendeteksian IC ini dan lanjut untuk dibaca file firmware yang ada di dalam IC ini. Setelah itu disimpan di komputer. Untuk cara penulisan, cara penyimpan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekarang lanjut menuju ke komputer.
Oke guys, seperti itu tadi untuk proses backup file firmware dari IC memori ini. Dan juga sudah saya jelaskan tadi cara pemberian nama, cara menyimpan data-datanya, foto-fotonya. Dan itu tadi juga sudah saya contohkan secara lengkap dan sangat detail. Maka dari itu, mengapa bila untuk pembelian IC yang sudah diisi, mengapa saya selalu meminta data foto secara rinci? Alasannya adalah seperti itu, karena untuk memastikan bahwa semua data itu sama. Karena dalam satu model itu sangat banyak sekali jenisnya, dan itu sangat jarang sekali teknisi yang memahaminya. Teknisi di Indonesia, satu Indonesia, itu masih sangat jarang sekali yang memahaminya. Itu untuk teknisi. Kalau pengguna ataupun user ataupun pemilik barangnya yang bukan teknisi, itu wajar apabila tidak mengetahuinya. Namun untuk teknisi, khusus untuk teknisi ini sebaiknya diwajibkan untuk mengetahuinya dan tidak boleh menyepelekan tentang data itu, karena yang saya temui di lapangan itu masih banyak sekali teknisi-teknisi yang sangat menyepelekan tentang data-data seperti itu, sehingga di kemudian hari di belakang akan merasakan sendiri repotnya apabila tidak memiliki data-data yang komplit. Sangat merepotkan sekali bila tidak punya data yang komplit. Punya file firmware namun tidak punya data tentang file firmware itu tadi, itu digunakan untuk apa, di mana, tempatnya di mana, barangnya bagaimana, itu juga akan merasakan kesusahan. Oke, mudah-mudahan informasi ini tadi bisa bermanfaat, bisa diambil manfaatnya khususnya untuk teman-teman yang sedang belajar mempelajari tentang ilmu elektronika maupun ilmu tentang file firmware. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli IC yang sudah diisi, yang tidak punya alat flash programmer, yang tidak ingin repot, tidak ingin ribet, langsung saja beli IC yang sudah diisi, yang siap pasang langsung pakai. Bisa membeli, bisa memesan di Pikom Lodaya Blitar dengan cara menghubungi melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video di bawah ini di YouTube. Dan untuk syarat pemesanannya adalah harus sudah subscribe dulu channel YouTube Pikom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mengapa harus subscribe dulu? Sebab kami hanya melayani subscriber saja. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Oke guys, bila suka dengan video ini, silakan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.